Pemirsa, efek rumah kaca yang berlebih bisa menyebabkan perubahan cuaca hingga bencana alam. Untuk menurunkan emisi, pemuda lulusan ITB berusaha mengatasi dampak perubahan iklim. Seperti apa? Berikut kisah inspiratifnya. Perubahan iklim tak hanya dilakukan oleh satu negara saja, namun semua negara memiliki kontribusi. Berdasarkan data, penyumbang gas emisi paling banyak terjadi pada pembabatan hutan hujan tropis yang diubah menjadi wilayah perkebunan. Kemudian, PLTU atau listrik yang membutuhkan bahan bakar fosil. Disusul transportasi hingga pabrik-pabrik. Sebagai akibatnya, perubahan cuaca secara ekstrim hingga bencana alam banyak terjadi di berbagai daerah. Untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, Aufar Satria turut andil. Pria lulusan ITB jurusan teknik mesin ini berusaha mengatasi dampak perubahan iklim. Menurutnya, untuk mengatasi dampak perubahan iklim dibutuhkan upaya mitigasi dan adaptasi. Salah satu caranya, ia memberikan edukasi kepada warga desa di berbagai daerah. Ia mengajak masyarakat untuk melestarikan hutan dan melihat emisi pribadi. Mengganti pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap dengan listrik energi baru dan terbarukan. Serta membantu pemerintah dalam strategi menghadapi transisi energi. Aufar berharap adanya pendekatan dan aturan baru ini bisa membuat rencana transisi energi 15 hingga 20 tahun ke depan agar bisa tercapai bumi nol emisi pada tahun 2050. Nah, ini kata kuncinya adalah mencapai bumi nol emisi. Pemirsa, sebentar lagi kita akan berbincang langsung dengan Aufar Satria selaku Komisaris SRI Indonesia. Halo, selamat pagi Mas Aufar. Selamat pagi Mas, apa kabar? Mas Aufar, gimana kabarnya? Baik Mas. Oke, Mas Aufar, tadi kalau kita sempat melihat begitu ya cuplikannya, bagaimana sebenarnya bisa menciptakan bumi nol emisi. Ini apa yang dimaksud dengan bumi nol emisi nih, Mas? Iya, jadi mungkin istilahnya itu net zero ya. Jadi kita ini sudah menyadari secara global, banyak negara-negara sudah menyadari bahwa selama ini kita melakukan kegiatan ekonomi seperti manufacturing, kemudian kita memproduksi listrik, itu semuanya beremisi. Dan emisi ini namanya gas rumah kaca, seperti CO2 atau metana. Nah, semua ini berakibat fatal bagi bumi ini. Jadi kita lihat misalkan di Indonesia, tahun 2008 itu bencana alamnya sekitar 900. Sekarang di 2021 misalkan datanya itu bisa 6 kali lipat, 5.400. Dan ini karena efek gas rumah kaca. Nah makanya kita sama-sama tahu bahwa kita harus menurunkan nih emisinya. Tapi kita nggak boleh menurunkan kegiatan ekonomi kita karena kita tetap mau produktif. Nah disitulah muncul kata-kata net zero emission, yaitu adalah kita tetap melakukan kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitas kita, tapi kita menurunkan emisi yang ada, seperti itu. Oke, nah kalau tadi Mas Aufar sendiri gitu ya, bagaimana bisa untuk Indonesia sendiri terkhususnya bisa menjalankan dari emisi nol begitu dan juga bersamaan dengan ekonomi. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk saat ini? Jadi sebenarnya banyak ya levers atau tuas-tuas yang bisa kita ambil, bisa kita lakukan. Pemerintah sendiri fokus di dua hal. Yang pertama itu di segi lingkungan hidup, dari segi forestry. Kenapa? Karena salah satu emisi terbesar di Indonesia itu adalah dari forestry, land use, dan agriculture. Karena kita adalah negara yang beriklim tropis, kita punya banyak hutan, dan hutan ini sebenarnya carbon sink, atau alam yang bisa menyerap CO2 dan gas rumah kaca tersebut. Nah, kita harus melestarikan nih si hutan-hutan kita, supaya kita tetap menjadi carbon sink terbesar di dunia, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi emisi dari pembangkit listrik. Kita 60%, 70% memakai PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang inputnya dari batu bara, gitu ya. Nah ini emisi sangat tinggi, di mana kita harus pelan-pelan bertransisi dan pemerintah sudah punya roadmap, di mana kita bertransisi ke energi bersih, energi baru terbarukan, seperti contohnya energi dari solar panel atau dari wind turbin, dari geothermal dan teknologi-teknologi lainnya seperti itu. Mas Aufar, ini saya agak penasaran begitu dengan tadi kalau Mas berposisi sebagai Komisaris SRE sendiri begitu ya. Nah kemudian apa sebenarnya campaign yang dilakukan untuk bisa mencapai bumi nol emisi ini, Mas?
Iya, jadi memang ada beberapa campaign yang harus dilakukan sesuai dengan stakeholder yang ada. Jadi kita di SRE melihat stakeholder-stakeholdernya. Jadi kalau saya simplify, stakeholder ada dua ya. Pertama dari segi regulator dan produsen bisnis. Dan yang kedua itu dari segi konsumen atau kita dan anak-anak muda gitu ya yang akan meneruskan perjalanan energi transisi ini. Jadi kalau dari segi produsen dan pemerintahan, kita bekerja sama dengan pemerintah dan juga kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk melakukan program-program seperti misalkan kita di desa-desa banyak memasang solar panel untuk menggantikan diesel seperti itu. Dan juga kita bekerja sama dengan pemerintah membantu dalam menyusun strategi ke depannya bagaimana net zero emission ini bisa tercapai. Nah, kalau dari yang kedua, dari segi konsumen atau dari segi anak muda, kita berusaha untuk mengadvokasi. Jadi mengadvokasi bagaimana kita semua mengerti nih, sebenarnya konsep net zero emission ini seperti apa, ke depannya seperti apa, dan teknologi-teknologinya seperti apa. Karena in the end of the day, kita yang akan menjalankan ini semua. Jadi kita harus punya awareness yang tinggi, gitu. Jadi saya dan SRE mencoba memberikan awareness, dan juga memberikan edukasi terhadap teman-teman semua mengenai hal-hal seperti ini. Seperti itu sih, Mas. Oke, tadi menarik banget ya kalau ternyata udah bekerja sama dengan juga beberapa stakeholder dari pemerintah juga ataupun juga dari perangkat di desa begitu ya. Nah, kemudian untuk lokasi sendiri Mas, mencakup apa udah semana aja nih sekarang? Kita sudah ada di Jawa, beberapa lokasi di Jawa gitu ya. Karena mayoritas ada kegiatan-kegiatan CSR ini di sekitar Jawa, dan juga kita lagi merambah ke sekitar daerah Papua dan juga di daerah Kalimantan. Namun progres cukup baik ya. Jadi memang kita disupport dari berbagai instansi pemerintahan dan juga perusahaan-perusahaan juga. Mereka sangat semangat dalam mengimplementasikan misalkan solar panel di daerah-daerah, di mana itu mengindikasikan bahwa memang ada sinyal positif lah dari anak-anak muda gitu ya, karena kita mayoritas anak-anak muda dalam berpartisipasi terhadap energi transisi ini, karena memang sulit sekali mengajak generasi-generasi yang baru yang notabene belum terlalu paham, makanya kita juga go into education seperti itu, Mas. Cuman memang sangat baik sinyal dari pemerintah juga, dari perusahaan-perusahaan juga, dan memang in the end of the day seperti saya quote beberapa leaders dari G20 juga kemarin berbicara bahwa memang ini semua stakeholders harus berperan. Nggak cuma dari kita, tapi juga dari pemerintahan, dari bisnis, semuanya harus berperan penting, berperan aktif gitu. Oke, Mas Sofar, kalau tadi dari beberapa mahasiswa juga turut andil ya untuk bisa menggerakkan Bumi Nol Emisi. Kalau bagaimana sistem rekrutmennya sendiri ini seperti apa? Kalau kita itu sudah ada di berbagai universitas ya. Jadi kita buka student chapter di berbagai universitas, di mana sekarang kurang lebih ada 40 sampai 43 di berbagai universitas across Indonesia. Dan itu kita buka open recruitment. Semua mahasiswa yang tertarik boleh join, dan itu kita mulai stepnya dari edukasi, kemudian juga kita ada praktek di lapangannya juga. Kalau misalkan memang ada spesifik teknologi yang memang diincar atau ingin di-develop, kita juga bisa support. Dan pada akhirnya kalau misalkan memang ingin ikut serta dalam advokasi ke pemerintahan atau misalkan mengikuti berbagai lomba dan kegiatan internasional juga kita support. Jadi memang sudah lumayan besar, sudah kurang lebih dari 3.000 mahasiswa yang join, dan kita terus berkembang sih, Mas. Oke, tadi kalau misalnya boleh mengingat kembali begitu bahwa peran mahasiswa juga dibutuhkan begitu untuk bisa menggerakkan masyarakat sekitar. Nah, kalau untuk responnya sendiri Mas sejauh ini bagaimana sih, Mas? Responnya sangat positif sih, Mas, karena memang ini adalah future of our generation, of the millennials and Gen Z gitu ya. Kita ini nanti yang akan hidup sampai 2050-2060 gitu kan. Dimana problemnya ini ya memang jangka waktunya sampai jangka panjang gitu. Jadi nanti kita yang akan merasakan efeknya, dan kita juga yang akan mengimplementasikan semua solusi-solusi ini. Jadi this is the future lah. Not only problem but also business opportunity. Jadi teman-teman juga semangat karena ini akan menjadi lapangan pekerjaan, ini juga akan menjadi bahan riset yang
difokuskan ke depannya. Jadi memang insentifnya sangat besar juga untuk ikut beraktivitas lah di kegiatan-kegiatan energi transisi ini gitu. Sangat-sangat positif Mas responnya. Ya, sangat positif begitu ya. Nanti juga mungkin kita harapkan ke depannya akan terus berkembang begitu ya. Nah, kalau Mas Alvar menilai bagaimana sebenarnya di Indonesia sendiri untuk melihat bumi nol emisi ini, apakah masyarakat sudah cukup concern dengan ini, Mas? Masyarakat sebenarnya masih dalam tahap diedukasi gitu ya. Jadi memang ini adalah hal yang perlu diulang-ulang kembali karena memang efeknya itu unik ya. Kita nggak lihat secara kasat mata. Contohnya misalkan emisi dari knalpot itu kan kita nggak bisa lihat. Coba kalau misalkan emisi dari knalpot atau emisi dari PLTU itu warnanya merah misalkan, semua orang udah langsung lihat dan semua orang udah langsung tahu. Tapi kan masalahnya emisi ini nggak kasat mata. Efeknya juga lama gitu ya, kumulatif. Jadi kalau misalkan CO2 atau metana gitu beremisikan ke atmosfer, itu stay for thousands of years dan itu kumulatif. Jadi misalkan sekarang kenaikan derajat suhu bumi ini, global warming itu udah 1 degree Celsius dibandingkan 1850 pre-industrial level. Nah, batasnya menurut IPCC itu global organization itu 1.5. Jadi bayangin kita tinggal 0,4 lagi globally. Jadi ini kumulatif dan memang nggak kasat mata, efeknya juga masih lama. Jadi orang susah nangkep seberapa parah sih sebenarnya problem ini. Jadi memang edukasinya memang harus terus berlanjut dan juga harus disimpelkan gitu ya, supaya semua orang juga mengerti gitu. Jadi kita juga ada salah satu media namanya Sekitar Kita dari Society of Renewable Energy ini, kita ada bikin podcast dan juga ada diskusi-diskusi kekinian menarik supaya teman-teman semua, terutama yang di kalangan anak muda itu bisa ikut serta dan mengetahui lebih lanjut gitu, Mas. Oke, Mas Alvar, ini kalau kita berbicara tentang target di 2050, sebenarnya apa alasan untuk bisa membuat bumi nol emisi ini di 2050 apa sih? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus, Mas. Pertanyaannya kenapa 2050 dan kenapa nggak sekarang gitu ya? Dan kenapa nggak lebih lama lagi? Kalau yang nggak lebih lama lagi, jawabannya adalah kalau lewat dari 2050, itu efek kumulatif katastrofi dari gas rumah kacanya akan sangat katastrofik, di mana kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain, itu di 2060 kematian per tahun karena gas rumah kaca ini atau global warming atau climate change ini itu 6 kali dari COVID kemarin. Jadi bayangkan, kemarin COVID kita udah ketar-ketir gitu ya. Gimana nanti di 2060, 6 kali kalau kita nggak ngapa-ngapain. Dan di 2100 itu 10 kali kematian per tahun dibandingkan COVID. Nah, kenapa nggak lebih early? Itu karena kita sudah menginvestasikan banyak hal di infrastruktur yang memang beremisi. Contohnya misalkan batu bara, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Itu kan memang sudah ada investasi dan jangka lifetime dari aset ini kan memang sangat panjang gitu ya. Ada yang sampai 2050, ada yang sampai 2060. Nah, ini kita harus pikirkan bagaimana transisinya dari aset-aset ini ke aset-aset yang energi baru terbarukan misalkan. Nah, ini kita harus pikirkan dari segi manpower-nya, kan banyak yang bergantung penghidupannya dari situ, kemudian juga dari segi bisnis, mereka sudah put money, bagaimana caranya mendapatkan return yang fair, itu semuanya memang kompleks problemnya. Jadi makanya transisi ini diberi waktu sampai 2050 dan itu cuma contoh di PLTU. Ada berbagai aset-aset lainnya gitu, dari manufacturing itu kan teknologinya masih beremisi. Menggantikannya itu perlu waktu, dan waktu ini 2050-kah lah yang menjadi agreement globally. Jadi memang globally 2050 ini sudah dicanangkan net zero emission gitu, Mas. Oke, tadi menarik sekali kalau ternyata faktanya adalah 6% gitu untuk peningkatan kematian sendiri disebabkan dengan jika kita tidak menanggulangi dengan adanya bumi nol emisi begitu ya. Nah, kemudian untuk 6 kali, Mas. Jadi 6 kali dibandingkan COVID per tahun. Jadi bayangin sangat besar ya. Ya, oke. Kemudian untuk goals-nya sendiri, Mas, bagaimana? Apa yang sebenarnya untuk langkah yang dilakukan juga selain tadi menerapkan untuk di beberapa manufaktur dan juga penyimbangan di ekonomi sendiri terkait dengan situasi untuk mencegah perubahan iklim ini juga seperti apa, Mas?
kalau Indonesia specifically memang kita punya roadmap. Jadi kemarin di acara COP27 dan juga di G20 Summit kita juga punya roadmap gimana caranya mencapai emisi ini. Jadi kita lihatnya dari berbagai tuas-tuas gas rumah kaca ya. Misalkan tadi manufacturing kita ada roadmapnya, dan energi juga kita ada roadmapnya. Dari semuanya itu memang udah ada roadmapnya dan targetnya di 2050, di 2060. Nah, masalahnya adalah eksekusinya dan berbagai enablers-nya. Contohnya, financing atau pendanaan untuk menggantikan misalkan PLTU tadinya kan misalkan lifetime-nya di 2060 tapi kita harus berhentikan early karena kita mau mencapai net zero emission ini, itu perlu uang, perlu financing. Nah, kuncinya adalah bekerja sama dengan global stakeholders, developed countries gitu ya, seperti misalkan US atau Europe, untuk unlock financing dari mereka. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan support secara financing. Nah, kita alhamdulillah kemarin mendapatkan sekitar 20 billion dari Just Energy Transition Partnership Fund gitu ya, untuk retire half of our coal power plants 10 years early. Jadi contoh-contohnya seperti itu, bagaimana kita nggak cuma melihat dari segi roadmap, tapi melihat dari segi implementasi konkretnya, uangnya dari mana untuk transisi, teknologinya seperti apa, dan lain-lain. Memang pemerintah sudah bekerja sangat keras untuk engage the global stakeholders dan juga private sector. Jadi bisnis-bisnis di dalam negeri yang private sector memang perlu juga kerjasama dengan seluruh stakeholder seperti itu. Oke, itu kerjasama itu sebenarnya yang sangat penting begitu ya untuk bisa mencapaikan target yang sudah dirancangkan begitu. Kemudian untuk mimpi dan harapan apa Mas yang belum tercapai untuk saat ini? Sebenarnya kalau mimpi dan harapan itu lebih ke eksekusi sih Mas. Jadi memang dari sebelum-sebelumnya itu kita sudah lihat banyak planning, ya, banyak juga komitmen gitu. Cuman dari segi eksekusi tadi saya sudah bilang masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi real projects gitu ya. Jangan cuman komitmen tapi real projects, real investment, kemudian real partnership dari segi bisnis, karena in the end of the day semua ini adalah emisi itu kebanyakan dari bisnis gitu ya. Jadi real projects itu perlu. Jadi kalau misalkan project biodiesel bisa direalisasikan, atau project-project EBT di tahun ini kita lihat bagaimana realisasi. Jadi saya harapkan sih lebih ke langsung projectnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Jadi nggak cuman planning aja tapi juga eksekusinya, seperti itu sih Mas. Menarik sekali tentunya Mas, kita berharap untuk masyarakat lebih aware begitu tentang lebih menuju bumi nol emisi, dan juga tadi kalau misalnya sudah disampaikan bahwa ada langkah-langkah yang minimal bisa masyarakat sekitar kita bisa lakukan, seperti tadi kita melakukan pendataan gitu ya di lingkungan RT ataupun RW juga. Oke Mas Aufar Satria, terima kasih untuk waktunya telah bergabung bersama Berita Satu Pagi. Sehat selalu Mas.